Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan penuh keimanan, keikhlasan dan kesehatan. Amin. Puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat, di mana diwajibkan atas semua umat Islam untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dari hal-hal yang bisa membatalkannya, mulai dari subuh hingga datangnya waktu maghrib. Selama 30 hari kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita akan melewati 3 tahap atau 3 fase, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga atau 10 hari terakhir. 10 hari yang pertama, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10, Allah akan memberikan rahmat-Nya. Pada fase yang semacam ini, fase yang pertama merupakan fase yang sangat berat, fase yang sangat sulit, karena adanya masa transisi, karena adanya masa adaptasi, di mana kita yang biasanya sehari makan 2 sampai 3 kali, tetapi ketika kita melaksanakan puasa, kita harus menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum kurang lebih selama 14 jam dalam sehari, yaitu mulai dari subuh hingga datangnya maghrib. Maka disinilah Allah membuka rahmat-Nya seluas-luasnya kepada orang yang berpuasa pada 10 awal bulan Ramadan. Untuk itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena apapun yang kita lakukan maka akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa melakukan kebajikan seberat biji zarah, maka Allah akan memberikan balasan. Dan barang siapa melakukan kejahatan atau kejelekan sebesar biji zarah, maka Allah juga akan membalasnya. Untuk itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fase yang kedua yaitu tanggal 11 hingga tanggal 12 Ramadan, di mana fase ini Allah akan memberikan maghfirah. Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, supaya kita mengejar ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala diberikan khusus pada saat itu, yaitu pada saat pertengahan bulan Ramadan, yaitu demi keselamatan bagi orang-orang yang beribadah bulan berpuasa dari segala dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk itu, marilah kita segera mencari ampunan, mengejar ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 133 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah untuk mencari ampunan, meminta ampunan dari Tuhanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada 10 akhir Ramadan, Allah akan membebaskan dari api neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, Ramadan awwaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu 'idkum minan nar. Puasa pada akhir Ramadan merupakan penutup, sama dengan amaliyah kita. Nanti dinilai pada akhirnya atau pada penutup ayat kita. Untuk itu, kita sebagai muslim hendaknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu dengan segenap tenaga dan upaya untuk melaksanakan amalan-amalan di akhir bulan Ramadan, dengan meningkatkan ibadah kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa tegak berdiri di malam bulan Ramadan, maka pasti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Untuk itu, di akhir Ramadan, marilah kita tingkatkan iman kita tingkatkan amaliyah-amaliyah kita. Apalagi diyakini bahwa di akhir bulan Ramadan pasti akan datangnya malam Lailatul Qadar yang akan ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam sedunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini juga adanya momen-momen yang penting yang perlu kita ingat, yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk itu, marilah kita berlomba-lomba melaksanakan, meraih semua fase yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini akan menjadikan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, bukan hanya menahan diri dari hawa nafsu, tetapi menahan diri dari hati kita, dari pikiran kita, dan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.